warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu lagi pada mata pelajaran ekonomi. Ini adalah pertemuan ketiga kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem upah. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengangguran. Kalian pasti sudah tahu apa itu pengangguran, dan pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pengangguran. Baiklah, kita akan membahas tentang definisi pengangguran terlebih dahulu. Definisi pengangguran yang pertama adalah pengangguran adalah orang atau angkatan kerja yang berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak atau belum mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Jadi, pengangguran ini adalah seseorang pada usia produktif yang yaitu 15 sampai 64 tahun tetapi mereka belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, maka orang tersebut bisa digolongkan sebagai pengangguran. Pengangguran di sini memiliki penyebabnya, yaitu yang pertama adalah kesempatan pekerja lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan. Jadi, kesempatan kerja lebih sedikit dari penawaran pekerjaan. Misalnya, suatu wilayah meluluskan sekitar 10.000 peserta didik, namun yang bisa terserap oleh dunia kerja yaitu sekitar 5.000 saja, atau penawaran pekerjanya adalah 5.000 saja. Jadi 5.000-nya lagi ini akan menjadi pengangguran. Seperti itu. Yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Jadi, tingkat pendidikan tenaga kerja ini menjadi salah satu penyebab dari pengangguran. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa standar pendidikan, standar penawaran kerja yang diberikan yaitu adalah SMA. Jadi, jika di bawah dari itu, maka sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya ada pengusaha mementingkan laba dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari kerja atau perusahaan yang padat modal. Jadi di sini pengusaha lebih mementingkan laba. Misalnya dalam aktivitas produksi, itu dibutuhkan minimal 10 orang untuk melakukan aktivitas tersebut. Tetapi karena pengusahanya lebih mementingkan laba, maka pengusaha tersebut akan mempekerjakan hanya misalnya 5 orang saja. Jadi di sini juga akan menyebabkan menjadi salah satu penyebab dari pengangguran. Yang selanjutnya ada tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran ini bisa kita hitung dengan rumus, yaitu jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikali dengan 100. Adapun jenis-jenis pengangguran, yang pertama di sini jenis-jenis pengangguran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengangguran berdasarkan sifatnya, yang kedua adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengangguran menurut sifatnya. Jadi, jenis pengangguran menurut sifatnya yang pertama ini adalah pengangguran terbuka. Jadi, pengangguran terbuka ini adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik bagi orang yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah bekerja. Jadi, pengangguran terbuka ini adalah angkatan kerja pada usia produktif 15 sampai 64 tahun yang sudah siap bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, baik orang tersebut sudah pernah bekerja ataupun belum. Jadi itu disebut dengan pengangguran terbuka. Selanjutnya ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran ini adalah merupakan kondisi di mana tenaga kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam kerjanya. Jadi setengah pengangguran ini adalah sebenarnya seseorang tersebut bekerja, namun jam kerjanya itu tidak optimal. Misalnya seseorang tersebut bekerja dalam sebulan itu hanya misalnya
10 hari, misalnya 15 hari, atau dalam seminggu orang tersebut hanya bekerja dalam waktu misalnya 5 jam atau 10 jam, itu disebut dengan setengah pengangguran. Selanjutnya ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan potensi dan bakat serta kemampuan. Jadi pengangguran terselubung ini sebenarnya adalah seseorang yang bekerja tidak pada bidangnya atau tidak dengan potensi yang dimilikinya atau bakat yang dimilikinya. Jadi seseorang ini bekerja tidak memberikan banyak kontribusi pada aktivitas produksi. Misalnya seorang petani untuk menggarap sawahnya tersebut itu bisa dilakukan dengan dirinya sendiri. Namun karena anaknya belum bekerja, maka anaknya ini ikut bekerja menggarap sawahnya tersebut. Jadi anaknya ini termasuk ke dalam pengangguran terselubung. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengangguran berdasarkan penyebabnya. Jadi, pengangguran berdasarkan penyebabnya ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah pengangguran siklikal. Jadi, pengangguran siklikal ini adalah pengangguran yang terjadi sebagai akibat naik turunnya kondisi perekonomian di suatu negara. Jadi, kondisi perekonomian di suatu negara itu mempengaruhi pengangguran ini. Misalnya dalam suatu negara mengalami kemunduran, otomatis daya beli masyarakat itu akan menurun, sehingga aktivitas produksi juga akan menurun atau bisa jadi akan dihentikan. Ketika proses produksi dihentikan, maka untuk apa para pekerja bekerja? Maka akan terjadi sebuah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Maka pengangguran ini disebut sebagai pengangguran siklikal. Cara mengatasinya, pengangguran siklikal ini dapat diatasi dengan mengadakan pameran barang atau jasa untuk menarik dan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Jadi untuk mengenalkan barang dan jasanya kembali agar dikenal oleh orang luas, maka harus diadakan sebuah pameran yang tadinya misalnya barang ini dikenal hanya dalam satu wilayah. Mungkin setelah diadakan pameran ini, barang tersebut atau jasa tersebut akan dikenal oleh beberapa wilayah, sehingga permintaan akan barang dan jasa tersebut bisa bertambah atau naik, sehingga pengangguran siklikal ini dapat teratasi. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Jadi pengangguran struktural ini adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian di suatu negara. Jadi misalnya pada suatu negara yang dulunya menerapkan sistem perekonomian pertanian, kemudian berubah menjadi sektor industri, maka perubahan tersebut juga akan mempengaruhi struktur ketenaga kerjaan, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tersebut akan menjadi pengangguran. Jadi, cara mengatasi pengangguran struktural ini dapat diatasi dengan cara menyediakan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Jadi, pemerintah bisa melakukan pendidikan atau pelatihan kepada tenaga kerja yang menganggur tadi, supaya diberikan keterampilan-keterampilan baru agar tenaga kerja tersebut bisa menyesuaikan dengan perubahan struktur perekonomian tersebut. Seperti itu. Kemudian ada pengangguran friksional, yaitu adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Jadi
Pengangguran friksional ini sifatnya adalah sementara karena pekerja tersebut sedang melakukan pergantian atau peralihan pekerjaan dari sektor yang pertama, sektor satu ke sektor lainnya, atau pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya. Cara mengatasinya yaitu dengan menyediakan informasi lowongan kerja lengkap. Jadi dengan cara menyediakan informasi lowongan secara lengkap, jadi para pekerja tersebut tidak akan berlama-lama untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dan kemampuannya, seperti itu. Kemudian ada pengangguran sukarela. Jadi pengangguran sukarela ini adalah pengangguran yang terjadi karena seorang masih mampu bekerja, tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja karena ia telah memiliki penghasilan dan harta kekayaan mereka. Jadi pengangguran sukarela ini adalah pengangguran yang disebabkan oleh orang tersebut menyewakan rumah atau menyewakan kendaraannya sehingga dia tidak bekerja karena dia sudah memiliki penghasilan walaupun tidak bekerja, ataupun dia memiliki warisan yang nantinya bisa dia untuk investasikan sehingga dia bisa menikmati bunga dari investasinya tersebut saja tanpa harus bekerja. Jadi yang selanjutnya ada pengangguran musiman, yaitu merupakan pengangguran yang terjadi akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya seorang nelayan nih yang tidak melaut karena musim badai. Jadi nelayan tersebut selama musim badai menjadi pengangguran, seperti itu. Cara mengatasinya adalah menyebarkan informasi lapangan pekerjaan di bidang lain. Jadi sambil menunggu badainya berhenti, nelayan tersebut bisa melakukan pekerjaan lain yang bisa dilakukannya, seperti itu. Selanjutnya ada dampak-dampak pengangguran. Di sini yang pertama adalah menurunnya pendapatan per kapita. Jadi orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua adalah berkurangnya pendapatan negara. Jika banyak pengangguran, maka pendapatan negara yang bersumber dari pajak atau pajak penghasilan akan ikut berkurang. Jadi jika banyak pengangguran, maka pajak penghasilan juga akan berkurang sehingga akan mengurangi pendapatan negara. Kemudian adanya beban sosial. Jadi orang yang memiliki pekerjaan berarti ia memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, seorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam waktu yang lama, mereka akan merasa rendah diri dari statusnya. Mereka juga akan merasa malu dan tidak ingin berbaur dengan masyarakat, seperti itu. Jadi seperti mengucilkan diri lah, seperti itu. Selanjutnya ada munculnya biaya sosial. Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran biaya-biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai cenderung meningkatnya tindakan kriminalitas. Jadi ini adalah biaya sosial ini adalah yang dikeluarkan pemerintah. Jika kebanyakan pengangguran, maka pemerintah juga akan melakukan langkah utama. Yang pertama adalah melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu, penyuluhan, diberikan keterampilan sehingga tenaga kerja tersebut siap atau bisa bekerja dan bisa ikut bersaing dalam dunia kerja. Selanjutnya di sini ada upaya mengatasi pengangguran. Poin pertama di sini adalah mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi yang kurang mampu. Jadi pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan atau memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan peserta didik tersebut kurang mampu,
sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memudahkan tenaga kerja tersebut untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, ada menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Ini adalah sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga adalah menghimbau masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dengan cara mengembangkan kewirausahaan. Jadi, dengan mengembangkan kewirausahaan, seorang tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, tetapi bisa juga untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang sekitarnya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah mendirikan tempat pelatihan keterampilan seperti kursus, sanggar, atau BLK. Jadi ini adalah tugas pemerintah juga yang nantinya ketika pengangguran itu meningkat, maka salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini adalah mengadakan balai latihan atau kursus atau keterampilan yang nantinya menjadi bekal seseorang tersebut untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya adalah memberi kredit dengan persyaratan mudah dan bunga ringan. Jadi ini berkaitan dengan mengembangkan kewirausahaan. Jadi pengajuan kredit ini bisa menjadi salah satu modal masyarakat. Jika persyaratannya mudah dan bunganya ringan, maka masyarakat yang ingin mengembangkan kewirausahaannya ini juga akan mudah seperti itu. Yang selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas pemberian informasi ketenagakerjaan melalui lembaga tertentu sebagai salah satu upaya perluasan tenaga kerja. Jadi ini berkaitan dengan poin yang kedua tadi, penjelasannya kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.